Adab yang terakhir, wal ashir, dikatakan wal ashir yang ke-10 daripada adab-adabnya santri untuk pribadi untuk diri sendiri. Anjat rukal isyrah, hendaklah meninggalkan pergaulan. Meninggalkan pergaulan. Jadi teman-teman tuh harus dipikir, kadang santri itu enggak kerasan karena ngeboti teman. Nah, gitu ya. Karena teman tuh enggak menjamin, ya, kecuali teman baik. Dan teman itu kalau kita enggak kuat bakal mempengaruhi, kalau kita enggak tahu. Kalau kita enggak kuat, kita yang kepengaruh. Lah kita kalau kondisi semacam ini ya belum siap untuk mempengaruhi teman. Kita kalau berteman kalau bisa mempengaruhi. Tapi dengan catatan harus baik, pengaruh baik, ya. Nah, kalau sekiranya kita kalah, mundur aja. Kita nanti jadi bawahan, teman kampung ya misalnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Simtud Duror, itu ketika kecil, ketika di Mekah kan beliau kan ada di Sewun kan, di Sewun, kemudian ayahnya sama ibunya bukan pisah, maksudnya waktu itu ayahnya dakwah kemana ke Mekah, ibunya ada di Sewun. Suatu saat sambang ini Habib Ali Al-Habsyi masih kecil, sambang ke ayahnya yang ada di Mekah, rumahnya dekat Masjidil Haram. Bayangkan ya, di Mekah ada Ka'bah. Zaman dulu, apalagi sekarang, zaman dulu. Habib Ali Al-Habsyi sama orang tuanya tidak boleh keluar sama sekali. Masih kecil, masih mainan. Jadi sama ayahnya diajak mainan sendiri, dilatih gitu ya, diajak mainan sendiri dalam rumahnya, tidak boleh keluar ke Masjidil Haram. Kalau kita kan enak, masya Allah kan ya, ayo mumpung di sini, ayo ke Masjidil Haram, begitu enggak. Habib Ali Al-Habsyi masih kecil ini enggak boleh ke Masjidil Haram. Kenapa? Takut kepengaruh teman-teman yang ada di situ. Ada. Takut kepengaruh. Makanya jadinya Habib Ali seperti itu. Jadi mulai kecil sudah dijaga, gitu ya. Lah kita untuk teman tuh nggak usah ngeboti gitu ya, ngeboti. Kadang-kadang nanti pulang-pulangan kesempatan ketemu konco-konco, ya enggak apa-apa, cuma bisa enggak kita jaga diri. Ya gitu. Kadang-kadang yang eman tuh kadang-kadang sebagian orang eman lek koncone konco wedok. Ada seperti itu. Pergaulannya laki perempuan, nah gitu ya kadang-kadang. Oh, ini tambah berbahaya. Kalau gitu harus ditinggalkan itu. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talabil ilmi. Maka sesungguhnya meninggalkan pergaulan itu termasuk paling pentingnya apa yang layak bagi pelajar ilmu. Jadi harus meninggalkan teman yang di kampung. Wala siyama li ghairil jinsi, terutama selain jenis. Kalau kita punya pergaulan selain jenis, tinggalkan. Bahaya. Tapi nafsu eman, kadang-kadang katanya gitu, eman. Ya, konco wedok. Santri tidak pantas, santri. Kalau sudah nyandang santri, sudah bukan orang awam lagi kita ini. Ningkat ke derajat lebih atas lagi. Ibarat kalau nasab itu dulunya kita masih khofat, sekarang ningkat ke makom nasab. Ya. Kalau sudah berhasil, maka kita bakal jadi rofa, gitu. Ya, rofa kan di atas kan. Khususan in kasra la'ibuhu wa qallat fikratuh. Khususan terlebih
In kasara la'ibuhu, apabila banyak apabila banyak bermain. Terlalu banyak bermain. Ini konco dolen tok, wah sudah tinggal sudah ya. Wa qallat fikratu, dan sedikit pemikirannya. Jadi ada teman itu senangnya main tok, ndak mikir masa depan. Nah, ini bahaya. Kon sekolah gak gelem. Ya. Jadi apa nanti ke depan gitu ya. Setiap orang itu mesti belajar. Enggak ada orang hidup itu tidak belajar. Kalau kita sudah malas belajar, kalau kita sudah mau berhenti dari belajar, lah terus kita mau apa gitu ya? Mau apa kita? Belajar itu masih kecil gini nih, masih muda, kecil itu belajar. Nanti baru kita berhenti, bukan berhenti, belajar enggak ada berhentinya. Maksudnya nguranginya nanti kalau sudah dewasa, tinggal menikmati. Ya. Lagian kita kalau berhenti, ibarat berhentinya ini masih muda atau masih kecil, kita belum siap untuk terjun ke masyarakat. Gampang kepengaruh kita kalau sudah kecil, sudah liar ibarat. Enggak di pondok, enggak di sekolah, tapi di luar, wah bahaya kalau gitu. Ya. Kemudian fa inna taba sarakun, karena watak itu mencuri. Nah, ini ya, watak itu biasa, watak itu punya sifat mencuri. Watak pikiran kita ini mencuri. Lah, watak jelek itu gampang mudah dicuri daripada watak bagus. Kita ini berpenampilan orang soleh, orang taat. Kita punya teman orang yang enggak taat. Ini pengaruhnya itu lebih cepat kita kepengaruh pada dia daripada dia pengaruh ke kita. Ya, jadi pengaruh jelek itu lebih cepat daripada pengaruh baik. Makanya hati-hati. Wa afatul isyrah diyaul umur bighairi faidah. Bahayanya pergaulan itu adalah diyaul umri, menyanyiakan umur. Ya. Bahayanya pergaulan itu adalah menyanyiakan umur. Kalau kita sering bergaul dolentok gitu ya, kita nggak dapat apa-apa, sia-sia umurnya. Yang mestinya kita buat menghafal hadis dapat 10, entek buat dolen-dolenan tok. Ya, bahwa kita masih kecil harus main. Nah, jadi enggak bisa kita langsung kayak dewasa, fokus, serius. Kita harus main-main, enggak apa. Atau mungkin ada yang mau main apa mungkin ya. Apa di sini main apa sekarang? Sepak bola, ada yang layangan, ada. Oke. Kemarin kayaknya ada orang tuanya bawa layangan besar ya. Sopo itu? Ngajong siapa? Ada itu kemarin ditaruh di belakangnya toko. Yo cok teman-teman. Cok teman-teman. Kok lek perlu nggawa layangan sawan sing kayak omah gitu loh gitu. Ya oke lah, cuma yang penting jangan sampai ganggu kewajiban aktivitas pondok. Terus kapan waktunya ya semua ya kena mana? Ya apa? Mari iki langsung layangan, ya enggak nutut dah. Kawit naik qul huwallahu ahad di sini. Kapan nurun? Nah mungkin enggak bisa. Ya. Atau pas liburan mulai. Ya, mbok sapa? Bawa layangan besar kemarin. Rupanya orang tuanya yang bawa no. Berarti didukung sama bapak ente berarti. Anaknya kon layangan di pondok. Ya enggak apa. Bukan kita melarang enggak. Ya apa ya kalau semuanya dilarang kok ya apa. Cuma ya aturan atau sama kegiatan di pondok itu jangan sampai dilanggar gara-gara itu.
Kalau itu nanti sampai dilanggar ya suatu saat ya bakal ada pelaturan baru. Isu nanti gak oleh main-main apa-apa di pondok. Pokoknya jaga jangan sampai jangan sampai kegiatan itu ente sampai telat-telat gara-gara itu. Diyaul umri bi ghairi faidah. Menyia-nyiakan waktu tanpa faedah, enggak ada faedahnya buat mainan tok. Wa dhahabuddin, agamanya hilang. Kadang-kadang sholatnya hilang, kadang-kadang ya ngajinya hilang. Wa dhahabuddin idza kana ma ghairi ahlihi, kalau dia bersama pergaulannya bersama orang yang ghairi ahli, yang selain selain ahli agama. Maksudnya pergaulannya bersama anak-anak yang enggak taat, dia bakal ikut enggak taat. Tapi kalau kita bergaul sama anak-anak yang taat enggak apa-apa, kita ikut taat. RE senang pengajian, senang majelis, kita bergaul dengan dia enggak apa-apa, berarti bagus kita. Kita kepengaruh baik. Fa in ihtaja ila man yashabhu, kalau butuh kepada orang yang menemani, artinya kalau butuh teman biar enggak sendiri gitu ya. Nanti kalau kita di kampung misalkan, falyakun sahiban sholihan, maka jadikanlah, hanya milihlah teman yang soleh, jangan sembarangan ya. Yang tidak soleh, gak tahu sholat, gak usah ditemani ya. Pilihlah teman yang soleh, jadikan teman yang soleh. Falyakun sahiban, jadikan teman itu teman yang soleh, dinan yang beragama, taqiyan yang bertakwa, wara'an yang wara'. Zakiyan yang bersih, zakah. Kasirul khair, banyak kebaikannya. Jarang tapi ya. Qalilus syarr, sedikit kejelekannya. Hasanul muru'ah, bagus peringainya, bagus harga dirinya, muru'ah. Bagus bagus peringainya atau muru'ah, muru'ahnya bagus. Jadi harga dirinya bagus. Enggak ngelama, enggak jawil gitu kan ya. Pokoknya dia ini anak yang bagus lah, dari segi harga diri bagus. Qalilul mamarat, sedikit perselisihannya, sedikit berselisih, enggak ngeyel gitu ya. Teman senang ngayal misalkan itu. Enggak. Bentar aja ya. Inna siya dzakara wa in dzakara a'anahu. Kalau lupa dia mengingatkan, kalau mengingatkan a'anahu dia menolong. Nah, ini teman betul ini, teman yang, jadi kalau milih teman seperti itu. Ini yang paling pokok, yang paling pokok lagi yang terakhir ini. Inna siya dzakara, kalau lupa dia mengingatkan. Jadi kalau kita lupa dia mengingatkan ya. Sholat, waktunya sholat, ayo sholat. Wa in dzakara a'anahu, kalau dia mengingatkan dia membantu. Apa, enggak punya sarung gitu ya, ayo sarungku ada ya, tak bantu, ini sabun mandio di rumah gitu ya. Untuk kalau lapar, kak mangan, kok kena mah, ayo tak tukokno gitu ya. Nah, ini teman betul ini, tapi jarang ya, jarang. Tapi teman yang bagus seperti itu, teman yang fillah, nanti di akhir itu ada orang tuh berteman, pertemanannya ini sampai menjadikan dia disyafaati oleh Allah Ta'ala. Sampai dia nanti ada seorang pertemanan, orang menjalin pertemanan ini
saking tingginya derajat sampai yang lainnya belum masuk surga dia sudah masuk dulu. Jadi orang-orang yang selamat dari yang niti di atas neraka jahanam itu jalan, ada yang sehari, ada yang sebulan, setahun, ada yang puluhan tahun niti. Mereka ini setiap orang yang lewat sudah selamat dari neraka masuk surga ketemu dia. Loh, kok di sini dulu gitu ya, tanya. Kok di sini dulu? Dia di atas permadani. Di atas apa namanya? Apa ya? Mimbar. Kalau sini kuade itu lah, apa? Kuade ya. Jadi di atas mimbar duduk dengan suasana yang indah. Kemudian setiap orang yang masuk surga itu tanya pada dia. Ini orang yang bertemanan ya, tapi jarang. Siapa orang yang orang yang bertemanan yang semacam ini jarang. Kita gini nih belum tentu masuk yang anak ceritakan ini. Ya. Itu ada di kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Ada nanti atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah, itu cari tentang keutamaan as-suhbah ya. As-suhbah fillah as-suhbah fillah ya, bertemanan karena Allah. Itu pahalanya nanti orang ini diberi keistimewaan masuk surga terlebih dahulu. Dia ini nanti lewat di Shiratal Mustaqim kayak seperti kilat, lebih cepat dari itu. Langsung masuk surga lewat di atas sirat dengan secepat kilat masuk surga. Yang lainnya orang-orang ini nanti tanya pada dia, loh fulan kok di sini dulu ente? Ada apa? Iya dari sudah lama gitu ya. Lah terus loh, ente ndak ngerasa tadi anak lewat di neraka di atas neraka jahanam panas gini gitu. Lah ini orang yang menjalin hubungan pertemanan ini nggak kerasa kalau dia lewat di atas neraka. Saking cepatnya. Nanya loh, ada apa di sana? Anda ndak kerasa begitu. Saking mulianya. Sampai kedudukannya mereka ini diiri oleh semua makhluk nanti yang ada di sana. Para nabi, orang-orang yang di mahsyar itu iri dengan kedudukannya, sampai nanya siapa mereka ini? Kok dia ini ada di tempat yang mulia, yang luar biasa? Mereka ini siapa? Masa para nabi? Bukan. Dijawab mereka bukan para nabi, bukan orang-orang ulama, tapi mereka ini orang-orang yang hanya menjalin hubungan persahabatan karena Allah. Ya. Bagaimana persahabatan karena Allah itu? Wah, ini yang kita ndak kemungkinan semuanya ini belum masuk ke sahabat karena Allah, belum ya. Cinta mencintai karena Allah jarang. Jadi cinta mencintai karena Allah itu sahabatnya ini lebih mementingkan temannya daripada dirinya. Sama juga yang dia lebih mementingkan temannya daripada dirinya. Jadi sama-sama saling mengutamakan temannya. Sampai dia mengatakan apa yang dia miliki itu milik teman. Jadi ibarat misalnya kita ini temannya teman-teman karena Allah apa enggak dites. Kalau uangnya diambil dia senyum, ridho, gak popo, dia jawab gak apa, tekku tek dia, gitu. Uangku uangnya. Baru ini teman karena Allah. Ya. Oh no, nggak ada. Ya, yo teman-teman cuma duit ya ojo, gitu. Jangan. Tapi begitu. Ini orang-orang dulu Imam Ibrahim bin Adham, Sofwan As-Sawri, orang-orang tokoh-tokoh sufi itu begitu. Mereka ini membuat rumah khusus. Jadi kalau mereka buat rumah, buat dua. Di depan belakang. Yang depan ini khusus teman-temannya kalau datang. Di belakang itu keluarganya. Jadi tidak kumpul sama teman-temannya, keluarganya di belakang, ada dua rumah sendiri. Di depan itu rumah juga khusus untuk teman-temannya. Di situ disediakan makanan, tempat tidur, ada uang, nanti barangkali temannya datang perlu uang, tinggal ngambil di sakunya tanpa izin, karena sudah halal. Nah, ini teman karena Allah seperti itu. Mereka bersatunya karena Allah, gitu ya, bukan karena apa? Bukan karena uangnya tapi karena Allah.
Semua satu sama yang lainnya sama-sama seperti itu juga. Ya, punya anak seperti itu. Nah, kita belum ya. Kita belum ke sana, kita belum. Ya, suatu saat lah ya gitu ya, kalau ada temannya ini ngambil kemudian enggak marah, oh ini berarti teman karena Allah betul. Teman karena Allah. Kalau ada kesusahan bantu, ya. Ini teman karena Allah seperti itu. Makanya pahala derajatnya sangat tinggi sekali nanti di akhirat. Kemudian berikutnya masuk ke bab yang ketiga. Nah, ini 10 macam adab yang harus dilakukan oleh santri berusaha ya untuk melakukannya. Bagaimana caranya? Mungkin kalau belum bisa semua pelan-pelan. Ada 10 ini sering dibaca. Saya harus bagaimana ya seperti ini. Ada 10 ini kalau bisa dilakukan. Sekarang bab ketiga, adabnya seorang santri, seorang murid kepada gurunya. Nah ini ya. Jadi kepada gurunya, bukan pada dirinya tapi kepada gurunya. Bagaimana seorang santri kepada gurunya, ini nanti adab-adabnya. Ya. Bagaimana caranya milih guru tuh bagaimana gitu. Jadi enggak sembarangan moro-moro belajar gitu ya, ada ustadz baru nanti di kampung moro-moro guru tukan masuk, jangan. Enggak bisa seperti itu. Jadi harus pikir-pikir dulu bagaimana saya ini masuk apa enggak, istikharah dulu, tanya ke sana ke sini, ini orangnya baik apa enggak. Tanya ke guru-gurunya kalau dia punya guru, teman-temannya. Ya. Minimal orang itu kalau belajar, gurunya itu syaratnya harus bagaimana caranya dia ini siap untuk menghormatinya. Ini guru. Ya. Syaratnya orang jadi murid, syaratnya orang ingin menjadikan seseorang itu gurunya, maka si murid ini harus siap untuk menghormatinya. Ya, memuliakannya. Kalau tidak siap maka jangan jadikan dia guru, jangan. Kalau di luar ya, anak yang ngomong di luar. Tapi kalau di pondok ojo, ya di pondok apa cari Habib gitu ya. Cari Habib guru niki ya sudah ikut sudah. Berarti kita harus paksa. Ya, lain ya di pondok lain ya. Moro siapa teh? Namanya siapa teh? Hasan ya. Moro Hasan ini misalkan Masya Allah gitu ya. Sama Habib tunjuk jadi guru, sudah berarti guru kita dia nanti cium tangan gitu ya. Ini misalkan, sabar roh. Ini anak-anak ini Hasan ini, wes sekarang tak tunjuk jadi ustadz ente, misalkan gitu ya. Wah sudah. Ya pemenang sudah. Mau ndak mau ya harus mau ya ditunjuk. Ya. Kalau di pondok misalkan sopwai misalkan ya. Ya tidak mungkin lah. Ya yang ditunjuk moro sopo mungkin. Ya. Misalkan. Ya. Berat iya. Paling di hatinya waduh rek. Biasa ini tak bantang-banting saiki kon kon tadi ustadku ya apa iki. Tapi kalau di pondok harus mau, karena ya harus pasar kalau di pondok. Ini maksudnya kalau di luar, ya. Kok kita kurang sek nanti, waduh, mau sore si enom si cilik, masuk pinter cilik, engkau ya apa? Masuk aku tembung tangan, misalkan, nafsu kan? Ya sudah, ndak usah jadi gurunya, ndak usah jadikan guru. Kenapa? Ndak bakal barokah. Ya. Kalau kita ndak mau hormat kepada guru, siapapun orangnya, ya ndak bakal berkah. Nah, gitu. Jadi kalau di luar harus protek guru tadi tuh. Ojo moro-moro guru tukan, melok delok sik gitu ya, lihat dulu orangnya. Tadi dah minimal kita siap untuk menghormatinya. Itu sudah, itu syarat guru seperti itu. Ya. Ya untung di sini insyaallah orang-orangnya yang ditunjuk jadi ustadz itu lebih tua dari kita semua insyaallah ya. Ya minimal kita ndak suka orangnya wes tidak menghormati karena apanya, wes menghormati karena tuanya. Karena siapapun kalau ada orang tua, orang yang lebih tua dari kita wajib menghormati. Itu adabnya. Ya. Tapi kalau yang susah kalau lebih muda, wah jadi guru, jadi ustadz lebih muda lagi. Oh, ini yang repot. Ya. Ini. Jadi adab-adabnya orang yang belajar santri ma'asyikhihi pada gurunya, bersama gurunya atau pada gurunya. Wa fihi isna asyara naw'an minal adab, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Isna asyara naw'an,
ada 12 macam adab. Nah, itu ya. Wafi dalam hal ini sampai wafihi sampai ke belakang nih ya, wafi isna asyrona min adab itu nanti kalau sudah belajar nahwu i'rabnya mubtada khabar. Fihi mubtada khabar muqaddam, isna asyara mubtada muakhar. Nau'an jadi apa? Tamyiz, ya kan ya? Dari tamyiz ism dinasabkan jatuh setelah hitungan gitu. Ya, lumayan kan? Sudah bisa begini. Ini ilmu tidak bisa dianukan ya. Kita kalau sudah kadang bisa sudah bisa sudah kadang bisa mulia sudah. Ya. Disyukuri. Ada 12 macam adab. Yang pertama al-awwal yang bagi li talibi an yuqaddiman nadhar wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Nah, ini ya. Al-awwal yang pertama yang bagi layak li talibi bagi pelajar. Harus apa? An yuqaddima mendahulukan an-nadhar memandang. Mendahulukan melihat. Artinya delokon siapa gurunya. Ya, wangi sopo. Konco dhewe rek ojo konco dhewe. Konco dhewe ojo, tidak bakal menghormati. Gitu ya. Kalau enggak ada hormati tidak berkah. Ya sudah enggak usah. Nah, gitu. Ini kalau di luar, ini anak bilang di luar. Kalau di pondok enggak, kita harus pasrah kepada yang punya pondok, guru kita, mudirnya. Kalau di luar begitu. Ya. Konco dhewe enggak usah dah. Mungkin kalau mau hadir cuma bukan atas nama murid. Ya saking menghormati aja, begitu. Bukan nawaitu jadi murid. Kalau nawaitu jadi murid ya harus seperti itu, harus bisa menghormati minimal. Makanya di sini harus an yuqaddiman nadhar, mendahulukan memandang dulu. An-nadhar memandang. Wa yastakhir setelah dipandang, cocok ini ana siap ini. Ini ana siap ini, misalnya ana siap menghormati. Insyaallah ana siap. Ya, lagian ini orangnya lebih tua dari saya misalkan ya. Lebih tua dan lebih apa gitu, atau lebih muda cuma ini anaknya guru saya sudah pas kan, misalnya kan kita wajib menghormati walaupun kecil kalau itu anaknya guru kita. Kok anak guru kita ini pintar misalkan alim, kita mau jadikan guru kan kita sudah pas kan, ya Allah kita kan harus hormati kan. Nah, sudah cocok itu pun tidak langsung jadi guru, jangan apa wa yastakhirallaha ta'ala, harus istikharah dulu ya. Setelah cocok ini sudah insyaallah saya mau jadi muridnya, saya siap untuk menghormatinya, saya siap untuk beradab kepada dia, baru dia istikharah ya. Nanti istikharah 7 hari, jadi lama orang dulu gitu, enggak baru langsung masuk gitu gerutuk-gerutuk, nanti berapa saat entek ya apa nih gitu. Istikharah dulu. Kok ada bisyarah bagus berarti terus. Kok isyarahnya jelek, waduh cocok terus no. Ben bengi misal ya ben bengi. Ben bengi mimpi kiri misalkan ya, mimpi celeng, mimpi ular misalkan. Waduh cocok, enggak usah. Berarti ini isyarah jelek. Kalau isyarahnya bagus teruskan. Ya. Mimpinya bagus, mimpinya yang indah-indah, ada bisyarah bagus, baik, berarti teruskan. Ya, jadi walaupun jadi sudah melihat, sudah cocok, istikharah, begitu. Ya. Nah, karena istikharah itu bukan untuk nikah toh. Kadang orang itu istikharah kalau mau nikah toh, berarti istikharah seumur sekali, enggak. Istikharah itu setiap hari. Kita harus setiap hari istikharah. Ya. Kalau bisa sendirikan sholatnya, usholi sunatal istikharah 2 rakaat plus doanya. Enggak bisa gabung. Ya. Gabungkan istikharahnya dengan sholat apapun. Misal apa? Ba'diyatal maghrib misalkan ya. Sholat enggak ba'diyatal maghrib? Usholi sunatal ba'diyatal maghrib wal istikharah, begitu.
Ya, jadi nanti dapat dua sholat. Kalau tidak bisa, kalau bisa sendiri-sendiri, istikharah 2 rakaat sendiri, sholat sunnah yang lain 2 rakaat sendiri, begitu. Tiap hari. Lah terus ngistikharah apa? Ya istikharah semuanya. Kita kan mau bekerja kan, mau aktivitas, mau ini, mau itu diistikharoi. Ya, sehingga nanti kalau kita istikharah, nanti Allah yang ngatur. Jadi hal-hal yang tidak baik, kira-kiranya membahayakan, itu sama Allah bakal diurungkan, enggak ditakdir untuk melakukannya, begitu kalau istikharah. Ucapannya dijaga, tidak berucap kecuali baik. Itu berkat istikharah. Ya. Jadi bukan hanya nikah tok, setiap hari istikharah. Ya, gitu. Nah, terlebih ini kalau kita mau cari guru, istikharah dulu. Lebih penting daripada nikah. Ya, lebih penting daripada nikah. Kenapa? Karena kalau kita keliru guru, neraka kita. Karena guru itu agama. Keliru guru berarti keliru agama. Ya benar. Keliru guru berarti keliru agama. Salah guru, salah agama. Kalau gurunya benar, pasti agamanya benar, begitu. Ya. Maka harus istikharah. Istikharah kepada Allah fiman, pada orang yang ya'khudul ilma, ya'khud al-ilma anhu. Pada orang yang mau diambil ilmunya, gitu ya. Ya'khudu akan mengambil ilmu anhu darinya. Istikharah kepada Allah untuk orang yang akan mengambil dia ilmu dari dia. Artinya orang yang mau diambil ilmunya itu diistikharoi. Gitu ya. Wa yaktasiba husnal akhlaq wal adab minhu. Nah ini. Wa yaktasiba, dan berusaha untuk husnal akhlak, berbagus akhlak, wal adab minhu, kepadanya. Yang pokok nih, yang penting ini, husnul khuluq, ya, bagusnya akhlak kepada guru itu wajib. Adab itu wajib kepada guru. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Wal yakun, dan jadikanlah gurunya itu kalau bisa, ya, in amkana, kalau memungkinkan, kalau bisa gurunya itu harus mimman, dari orang, sabatat, yang tetap, ahliyatuhu, keahliannya. Kalau ada harus orang yang ahli, betul-betul ahli dalam agama. Kita mau bisa apa? Oh, saya ini mau pintar nahwu, sudah cariin guru yang ahli betul dalam masalah nahwu. Nah, karena nanti kalau orangnya ahli bisa cepat, gitu ya. Saya belajar fikih, pengen mengacari guru yang betul-betul ahli dalam fikih, begitu. Wa tahaqqaqat syafaqatu, dan nyata kasih sayangnya, tahaqqaqat. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan nyata kasih sayangnya. Pintar, alim, dan dia punya kasih sayang kepada muridnya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak muru'ahnya. Muru'ah ini harga dirinya. Jadi gurunya ini orang yang menjaga harga diri. Bukan guru yang suka OT-OT, mungkin ke jalan Hondaan, ndak kausan, kelihatan dadanya, misalkan, ada kan seperti itu kadang. Ya. Gurunya lek mangan ngadeg misalkan, ya sudah, nggak usah kalau gitu, ndak muru'ah itu. Ndak jaga halal haram, ndak usah kalau gitu. Jadi kalau bisa harus yang muru'ah. Terakhir, washtaharat siyanatuhu, dan sudah terkenal penjagaannya. Washtaharat, dan terkenal siyanatuhu, penjagaannya. Jadi gurunya ini
terkenal orang yang sianah. Sianah itu menjaga. Menjaga apa ya? Menjaga dari perbuatan jelek, menjaga dari perbuatan yang tidak pantas, gitu. Terkenal. Tidak melakukan hal-hal yang makruh, misalkan ya. Kalau sudah ada seperti itu, silakan ambil guru, jadikan dia guru. Kalau enggak, cari yang lain.